Kasus kali ini terjadi di Ottawa, Kanada. Di kota ini tinggal Donna Jones. Donna lahir di sana pada tahun 1975. Dia memiliki saudara perempuan Jennifer dan saudara laki-laki bernama Derek. Dia adalah seorang wanita yang ramah, selalu tersenyum dan banyak teman. Dia adalah wanita yang penuh kasih sayang. Donna, seperti kebanyakan orang, tidak mudah atau kurang percaya diri, terutama dengan berat badan dan penampilannya. Tetapi dia memiliki banyak teman. Dia selalu tersenyum dan sulit untuk menemukan fotonya tanpa wajah yang berseri-seri. Donna adalah seorang wanita yang pintar. Dia berhasil masuk universitas dan lulus dan menjadi pegawai negeri sipil pada agen inspeksi makanan Kanada. Dia memiliki banyak uang dan menolong teman-temannya yang membutuhkan. Donna masih tinggal dengan orang tuanya sampai tahun 2005. Dia berhasil melunasi semua hutang beasiswa pelajarnya. Pada usia 29 tahun, Donna berhasil membeli sebuah rumah di pinggiran pantai Ottawa. Donna disenangi teman-temannya. Mereka pergi makan-makan bersama, berolahraga skating di kanal selama musim dingin. Walaupun begitu, rasa rendah dirinya tetap menghantuinya. Bila masalah percintaan, Donna akan merasa malu. Donna bicara dengan terapisnya. Dia takut sendirian dan satu hal yang dia tidak miliki adalah laki-laki yang mencintainya. Pada tahun 2005, seorang teman Donna memperkenalkannya kepada Mark Hutt yang main di bisbol yang sama. Mark adalah tukang atap dan laki-laki dengan pendidikan yang bermasalah. Tapi Donna berkeras, Mark adalah laki-laki yang merubah hidupnya. Dan segera Donna mengajak Mark pindah ke rumah barunya. Tetapi tanda-tanda bahaya mulai bermunculan. Mark akan menelpon Donna setiap 15 menit. Teman Donna yang mendengar percakapan pasangan ini di telepon mendengar Mark meneriaki Donna dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Dan ketika teman-temannya menelpon Donna di rumahnya, teman-temannya itu mendengar suara klik yang lain di saluran telepon. Sepertinya seseorang sudah mengangkat gagang telepon yang kedua untuk menguping Donna dan selalu Donna memaafkan Mark. Donna sering lari dari rapat untuk pulang lebih dahulu. Dia menjadi semakin penyendiri, kurang bisa bertemu dengan teman-teman, bahkan keluarganya. Kemudian, luka-luka fisik pada Donna mulai terlihat seperti luka memar, luka sayat, luka memar bekas tangan. Donna selalu menutup-nutupi dengan alasan dia tertimpa sesuatu atau telah digigit oleh salah satu anjing Mark. Pada tahun 2006, dalam perjalanan ke Disneyland, pasangan tersebut bertengkar di sepanjang waktu. Tapi Donna masih mengatakan iya ketika Mark melamarnya. Kekerasan terus berlanjut. Donna mulai perlahan berhenti dan mengurus dirinya sendiri. Dia tidak menata rambutnya atau berpakaian bagus untuk pergi bekerja. Dia tidak mengurus dirinya sendiri. Sebulan sebelum pernikahannya pada tahun 2007. Alih-alih mengadakan pesta lajang, teman-temannya mengadakan acara di mana mereka masing-masing membacakan pidato pribadi untuk Donna, memintanya untuk tidak menikah dengan Mark dan pergi ke tempat perlindungan wanita yang telah mereka atur untuk Donna. Tapi campur tangan temannya ini gagal. Saudara laki-lakinya Derek mengatakan bahwa mereka biasanya berbicara setiap hari. Tetapi setelah menikah, Donna sangat menarik diri. Pada saat Derek mengunjungi kakaknya Donna ke rumahnya, dia melihat Donna membelikan Mark mainan yang sangat mahal, yaitu sebuah truk baru, sebuah ATV, meja biliar, mobil salju.
Rumahnya terlihat tidak rapi, ada lubang di dinding, perabotan rusak. Teman-temannya mengatakan setelah menikah, Donna menjadi dingin, curiga, dan takut. Donna tampak linglung. 4 tahun kekerasan tersebut telah menghapus senyumnya, dan tatapan Donna menjadi kosong. Luka fisik menjadi lebih buruk lagi. Pergelangan tangannya patah dan memerlukan pin bedah untuk menyatukannya. Rupanya Donna terpeleset karena beberapa batu. Pada musim panas 2009, Donna mengenakan baju berkerah tinggi, lengan panjang, dan make up tebal, hanya untuk menyembunyikan luka sundutan rokok dan daftar cedera lainnya yang terus bertambah. Dulu berat Donna 80 kilogram dan sekarang beratnya hanya 51 kilogram. Bibirnya pecah-pecah dan dia tidak mau menyembuhkannya. Kaki Donna pincang dan dia tidak kunjung sembuh. Dan luka di tangannya yang disebabkan oleh memasak. Mark mengatakan kepada Donna bahwa dia akan mengakhiri hidupnya sendiri jika Donna mau meninggalkannya. Mark bergantung kepada Donna. Dia menyatakan dirinya bangkrut. Tak lama setelah Mark pindah ke rumah Donna, dan Donna mulai melunasi hutang-hutang Mark sambil membuat hutang-hutangnya sendiri dengan memberikan Mark hadiah-hadiah mahal. Donna mengambil alih pembayaran kendaraan Mark dan membayar tagihan medis Mark, dan seterusnya. Mark melakukan kekerasan kepada istrinya secara fisik, psikologis, dan secara finansial. Kinerja Donna di tempat kerjanya menurun. Telepon Mark kepada Donna yang sering berisi kemarahan, dan bosnya mulai mengkhawatirkannya. Pada bulan November 2009, Donna menelpon bosnya dan mengatakan kalau dia sakit demam. Tetapi bosnya tahu kalau itu tidak benar. Bosnya mau menelpon polisi untuk mengungkapkan keprihatinannya, tapi tidak ada tindakan dari polisi. Pada tanggal 6 Desember 2009, pukul 9:15, layanan darurat menerima telepon dari seorang pria yang khawatir yang mengatakan bahwa istrinya telah meninggal. Petugas 911 mengatakan pada pria tersebut untuk memastikan istrinya berada pada permukaan datar yang kokoh dan untuk coba melakukan pernapasan buatan sambil menunggu para medis datang. Beberapa menit kemudian, hal pertama yang dilakukan Mark adalah membuka jendela rumahnya yang tampak aneh di tengah musim dingin di Kanada. Tetapi ketika polisi memasuki rumahnya, mereka menyadari itu adalah usaha Mark yang sia-sia untuk mengurangi bau busuk yang menyesalkan itu. Bau yang digambarkan polisi sangat tajam, mual, dan tidak seperti apapun yang pernah dia temui sebelumnya. Di ruang bawah tanah, polisi menemukan tubuh Donna dengan kaus oblong dan dengan piyama kotor, tergeletak di atas kasur yang terbuat dari tumpukan bantal sofa yang kotor. Petugas sangat ngeri dengan apa yang dilihatnya. 40% dari tubuh Donna dipenuhi luka bakar tingkat 3 dan 4. Luka bakarnya membusuk dan kaosnya menempel pada luka bernanah. Ketika petugas medis mengangkat tubuh Donna untuk diperiksa, petugas itu menggambarkan dia melihat 2 mata hitam dan berbagai luka dan goresan di wajah Donna. Wajahnya sangat bengkak sehingga para medis tidak bisa membuka matanya untuk memeriksa pupilnya. Mark tampak gelisah dan histeris. Mark mengatakan Donna telah membakar dirinya sendiri karena jatuh ke dalam lubang api 12 hari yang lalu. Tapi Donna menolak untuk pergi ke rumah sakit dan Mark
merawatnya sendiri dengan memberinya isapan dari inhaler asma ketika Donna mengalami kesulitan bernapas dan memberikan Donna pil untuk menghindari reaksi alergi. Mark mengatakan hanya 3 jam sebelumnya Donna masih hidup dan berbicara dengan penuh semangat tentang hadiah Natal. Ahli patologi mengatakan bahwa perkataan Mark itu tidak mungkin. Bukti forensik membuktikan Donna sudah meninggal kira-kira 12 jam sebelum Mark menelpon 911. Penyebab kematian Donna adalah shock septik karena infeksi luka bakar yang tidak diobati yang menyebabkan kegagalan banyak organ. Dan ini bukanlah luka bakar dari lubang api, namun luka bakar akibat air mendidih. Luka bakar paling parah terjadi di punggung Donna. Ini membuktikan bahwa Donna sedang berjongkok ketika air mendidih dicurahkan ke tubuhnya, dan polanya menunjukkan area yang tidak terbakar dalam bentuk lengan menyilang di tubuhnya, seolah Donna sudah tahu kalau luka bakar itu akan datang. Mark Hutt dibawa untuk diinterogasi dan saat itu ceritanya tentang lubang api telah berubah. Mark mengatakan 2 minggu yang lalu, Donna bilang dia akan meninggalkan Mark untuk orang lain dan karena Mark jauh dari orang yang sempurna untuk Donna dan Mark menjadi stres. Suatu hari Mark memasak spaghetti. Dia ingin membuat spaghetti itu cukup untuk 2 minggu karena istrinya suka spaghetti. Mark merebus air untuk merebus spaghetti. Ketika Donna muncul di belakang Mark dan berkata bahwa Donna sudah berselingkuh dari Mark dan Donna akan pergi meninggalkannya. Mark menjadi marah dan bersamaan dengan airnya sudah mendidih. Mark mengira Donna sudah meninggalkan ruangan itu, tetapi Donna ada di belakang Mark, berjongkok dan mengeluarkan peralatan makan dari kotak untuk membawanya ke tempat kerja. Mark berbalik dengan panci air panas. Frustasi, Mark ingin membuang air mendidih itu ke dalam wastafel, tetapi tersandung. Mark sangat kesal dan Donna ada di belakangnya. Dan semua air mendidih itu mengenai wanita itu dan Mark menatapnya dan mengatakan, "Sayang, kita harus pergi ke rumah sakit." Tapi Donna mengatakan dia tidak mau pergi. Donna takut Mark akan mendapatkan masalah. Mark karena istrinya bilang begitu, Mark mengatakan bahwa mereka akan menanganinya bersama-sama karena itu hanyalah kecelakaan. Donna tidak mau pergi, meskipun suaminya sudah memintanya. Donna mengarang cerita kepada orang tuanya dengan mengatakan bahwa Donna akan pergi ke kota lain untuk bekerja. Donna menelpon kantornya dan mengatakan bahwa dia terkena flu dan dia akan di rumah menyembuhkan dirinya selama seminggu. Mark menggantikan perban dan menjaganya sepanjang malam, memastikan Donna baik-baik saja. Mark menangis, tapi tangisannya dengan tanpa air mata. Dia berpura-pura menjadi suami yang patah hati, tetapi polisi mengungkapkan cerita yang jauh lebih gelap. Walaupun Donna memiliki perban di jari-jarinya dan di lengan kirinya, sebagian besar luka bakarnya belum sembuh, termasuk di punggungnya adalah luka yang paling dalam. Sedangkan di seluruh tubuhnya ada 1 inci dari tubuh Donna yang tidak ada luka kekerasan fisik. Donna memiliki 40% kulitnya ditutupi luka bakar yang parah. Donna memiliki 7 tulang rusuk yang patah. Luka yang tidak diobati kemungkinan besar disebabkan oleh tendangan. Selain itu ada 2 tulang rusuk yang baru patah, selain hidung yang patah, 2 mata hitam, luka sayat yang tak terhitung jumlahnya.
memar goresan di sekujur tubuhnya, dan kepalanya, lutut, dan kakinya. Semua luka ini disebabkan setelah Donna tersiram air panas, yaitu 12 hari sebelumnya. Dia mengalami luka trauma yang baru di kulit kepalanya, patah jari tangan kiri, patah pada pergelangan tangan, dan patah pada lengan bawahnya. Ini akibat Donna mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya dari benda tumpul. Tetapi hal yang paling mengerikan yang ditemukan oleh ahli patologi adalah 29 lubang kecil yang menusuk kulit di sekujur tubuhnya. Masing-masing lubang adalah peluru timah yang ditembakkan dari pistol udara dan senapan angin berkekuatan tinggi, yang keduanya ditemukan di dalam rumah. Setiap peluru menembus kira-kira 1 cm di dalam tubuhnya, yang berarti bahwa semua itu ditembakkan dari jarak yang dekat. Donna menderita efek awal keracunan timbal. Pola pelurunya tidak acak, yang dengan sengaja menembakkan ke kakinya, bahu, dan lengannya, dengan maksud menyiksa Donna selama 12 hari sampai Donna meninggal. Rumah itu sendiri digambarkan sebagai rumah horor penuh dengan tanda-tanda pelecehan dan kekerasan. Petugas polisi menemukan noda darah di dinding, lantai, dan tangga. Mereka menemukan borgol dan gudang senjata, termasuk busur dan anak panah, pedang, dan bermacam pisau yang berlumuran darah. Mereka melihat lubang di dinding, pintu kamar mandi yang telah didobrak hingga terbuka, dan lebih banyak noda darah di salah satu jepit rambut Donna. Ratusan catatan tulisan tangan juga ditemukan di sekitar rumah yang menunjukkan bahwa Mark menderita penyakit mental dan kepribadian ganda. Mark menyebut Donna sebagai istri yang buruk di suatu catatannya, dan di catatan lain dia menggambarkan Donna sebagai malaikat. Dalam kotak-kotak yang dikemas rapi, ada pakaian Mark dan mainan mahal yang Donna belikan dan telah membuatnya bangkrut. Menurut catatan telepon, Mark telah menelpon mantan pacarnya, sementara istrinya sudah terbaring di ruang bawah tanah. Sepertinya Mark sudah selesai memanfaatkan Donna dan ingin move on. Donna juga membuat telepon pada saat dia terluka parah, tapi Donna selalu menutupi Mark dan tidak pernah meminta bantuan. Donna bahkan berbicara dengan ibunya untuk memberitahukan kalau dirinya sakit dan ibunya tidak perlu khawatir karena Mark akan menjaganya. Mark menggambarkan istrinya sebagai wanita yang kikuk, yang rawan kecelakaan. Donna terus-menerus tersandung anjing atau penyedot debu. Mark secara tidak sengaja menembaknya dengan beberapa peluru pelet ketika pasangan itu sedang belajar menembak, dan mungkin beberapa kali lagi ketika Mark sedang mabuk. Mark mengatakan orang tuanya sudah memukulnya ketika dia masih kecil. Orang tuanya itu biasa banyak minum minuman keras dan pacar ibunya sering mengusir Mark. Persidangan Mark dimulai pada tanggal 8 Mei 2013 dan berlangsung selama 4 minggu. Mark mengaku bersalah atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian. Jaksa menolak permohonan ini dan berpendapat bahwa Mark bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Jaksa mengatakan tidak mungkin Mark tidak melihat istrinya berjongkok di dapur yang kecil. Mark memang menginginkan Donna mati dan memastikan Donna meninggal. Walaupun Donna sudah sekarat, Mark terus menyiksa Donna tanpa khawatir Donna akan berteriak. Juri diperlihatkan tanda terima roti hotdog yang dipesan pada hari Donna tersiram air panas, yang membantah pernyataan Mark
bahwa dia sedang membuat pasta malam itu. Beberapa saksi mengambil sikap yang didengar oleh para juri. Ahli luka bakar mengatakan, jika dia masuk ke dalam rumah itu, maka ahli luka bakar itu akan memberi Donna morfin dosis tinggi hanya karena atas dasar kemanusiaan. Donna sedang merasakan sakit yang luar biasa, dan ahli itu akan membuat Donna dalam keadaan koma secara medis, dan dia akan melakukan cangkok kulit pada Donna. Jika Donna menerima perawatan medis yang tepat, Donna akan bertahan hidup hampir 100%. Ahli itu juga menolak gagasan Mark bahwa Donna menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena seseorang dengan shock septik akan terlalu lemah untuk secara fisik menolak bantuan orang lain. Pada tanggal 7 Juni 2013, Mark dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Ini adalah hukuman maksimum di Kanada. Bila seorang wanita sedang berada dalam kekerasan, segeralah meminta bantuan, jangan diam, karena itu akan merenggut nyawamu. Segeralah bicara dengan orang lain atau polisi dan menjauh dari pelaku. Kasihan Donna yang tidak bisa mengambil sikap untuk menjauh dan meninggalkan Mark. Lelaki pelaku kekerasan itu tidak ada tempat di hati wanita, karena wanita juga berhak untuk memiliki kebahagiaannya sendiri tanpa adanya laki-laki jahat. Thank you for watching this video guys. Bila suka ceritanya, berikan subscribe untuk cerita-cerita yang lain.